Time journey. Kali ini kita membahas time journey. Kenapa? Kita mau tahu bagaimana munculnya industri 4.0. Kenapa sekarang masih dibahas industri 4.0? Karena semua itu akan merubah perilaku kita dan berimpact secara dramatikal kepada perusahaan. Baik itu secara culture, secara sistem, ya, kemudian secara proses itu akan mempengaruhi termasuk market, dan itu mempengaruhinya secara dramatikal. Ya, maka itu menjadi perhatian kita. Kita akan lihat time journey dari sejak masyarakat berburu. Di awal era pertama adalah masyarakat berburu. Masyarakat berburu keahliannya adalah mereka yang jago berburu lah, yang pandai dan juara saat itu di era tersebut. Kalau kita kenal zaman dulu adalah filmnya Flintstone, Zaman Batu, dimana film itu cukup happening di masa itu. Kemudian beralih ke society di mana eranya adalah petani agraris. Nah, saat itu revolusi industri yang terjadi adalah revolusi industri yang pertama, di mana industri menggunakan mesin uap. Di saat industri menggunakan mesin uap, society-nya adalah society agraris. Kebayangkan, society agraris itu adalah mereka yang jago bercocok tanam. Mereka para petani punya lahan banyak di mana-mana. Yang juara, yang jadi pemenang adalah mereka yang mampu memiliki lahan yang banyak dan bisa juga mengolah tanah menjadi menghasilkan, menjadi produktif. Tetapi tiba-tiba masa keemasan sedang berjalan, revolusi beralih kepada revolusi industri 3. Revolusi industri 3 merubah tatanan yang ada di revolusi industri 2, yaitu hadirnya personal komputer, hadirnya teknologi di mana di sana membuat informasi atau mereka yang pintarlah yang memiliki atau menjadi pemenang. Kebayang ya, dari era pertanian, era industri pertama yang mesin uap, langsung berubah menjadi era industri kedua dengan menggunakan sumber daya di mana listrik, oil and gas dipakai, produksi menjadi 8-10 kali lipat. Kemudian beralih kepada era industri 3.0. Orang yang mampu mengakses informasi sebanyak-banyaknya, dialah yang jadi pemenang. Kebayang ya betapa terjadi change behavior. Setiap era satu, era berikutnya adalah perilaku berubah secara dramatikal. Maka time journey ini menarik buat kita bahas dan kita ulangi. Kemudian pada saat era informasi revolusi industri 3.0, di mana PC dan internet menjadi alat yang mendobrak kita menjadi semakin knowledgeable, itu belum selesai, langsung kita sekarang dihadapkan pada revolusi industri 4.0, di mana munculnya artificial intelligence, yaitu integrasi daripada intelijensi kita ke dalam mesin. Maka big data, ya, autonomous medicine, ya, terus kemudian globalisasi, kemudian terjadi generation, jadi mulailah muncul generation gap, gitu ya. Itu juga menjadikan culture berbeda dengan di era sebelumnya. Itu yang membuat society baru di dalam industri 4.0. Society baru adalah society 5.0, di mana banyak sekali teknologi memberi kemudahan kepada kita semua. Tetapi di sisi lain menjadikan tantangannya ketika kita semua para pemimpin, baik memimpin diri sendiri maupun orang lain maupun pelaku bisnis,
Bila kita tidak mengerti apa itu industri 4.0, maka kita akan menjadi ketinggalan. Maka yuk kita pahami apa sih industri 4.0. Karena industri 4.0 akan mengakibatkan perilaku society berubah. Dunia akan menjadi satu kota besar. Semua terintegrasi. Bahkan detak jantung kita pun dapat kita monitoring di waktu dan detik yang kita butuhkan. Atau kita mendapat reminder. Sekarang kalau kita di digital kita, di sosmed kita ada notifikasi. Ibu, tekanan darah ibu sudah lewat daripada yang sesungguhnya. Itu adalah artificial intelligence. Akan terjadi bahwa artificial intelligence atau teknologi industri 4.0 dan di dalam society 5.0 teknologi dan kita menjadi blended, menjadi menyatu. Sehingga yang paling utama adalah kita wajib memahami teknologi ini. Kita wajib memahami kemana industri revolusi 4.0 membawa kita. Kenapa? Karena itu pengaruh terhadap bagaimana kita membuat strategi terhadap organisasi kita, bagaimana kita berperilaku dengan tim kita, bagaimana kita berinteraksi dengan stakeholder yang lain seperti nasabah, klien, customer, semua vendor dan lain sebagainya. Karena ke depan jika kita memahami dengan cepat industri 4.0, maka segala yang bersifat teknikal akan digantikan oleh mesin. Saatnya sekarang Anda memulai dengan Big Hub. Yuk kita rangkul semua stakeholder kita agar apa? Kita develop soft skill, kita meningkatkan EQ bukan IQ, karena EQ lah yang akan menjadi peran penting dalam kita bersosialisasi dan berkoneksi dengan orang lain. Yang paling penting, yang terakhir saya akan bahas adalah hati. Walaupun perilaku kita, intelijensi kita bisa diduplikasi oleh artificial intelligence dengan robotik, dengan semua aktivitas dalam teknologi ke dalam kehidupan kita, tetapi mereka tidak bisa, belum memiliki hati. Jadi apa yang harus kita miliki adalah hati yang besar, big heart, respect to others, dan growing tim kita. Manusia tetap menjadi nomor satu. Kita mengendalikan teknologi, bukan kita terseok-seok karena teknologi. Saya percaya industri revolusi 4.0 bisa kita lalui dan kita siap menghadapi society 5.0 di mana teknologi menjadikan kita lebih healthier, lebih wealthy dan lebih sejahtera. Terima kasih.